Sebanyak 2 traktor roda crawler diserahkan ke petani di Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara, Sultra. Kegiatan penyerahan bantuan tersebut berlangsung dalam gerakan panen raya dan swasembada pangan di Kecamatan Bungi, Rabu, tanggal 7 Januari tahun 2026. Wali Kota, Yusran Fahim didampingi Wakil Wali Kota, WOD Hamsinah Bolu menyerahkan bantuan ke UPJA Puresari Kelurahan Engkaring, dan UPJA Maju bersama Kelurahan Waliabuku. Bantuan ini berasal dari anggaran Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Kementanri, pada tahun 2025. Yusran Fahim mengatakan bantuan diberikan untuk mendukung swasembada pangan di Kota Bau-Bau. Kita alhamdulillah dalam sekali panen sudah bisa 10.000 ton, angka ini hanya 2 kali panen setahun. Ini akan digenjot agar bisa 3 kali setahun, jelasnya. Yusran berharap bantuan yang telah diserahkan dapat digunakan dengan baik untuk meningkatkan pertanian di Kota Bau-Bau. PLT Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Siti Rahma Saraswati, mengatakan bantuan untuk memperbaiki subsistem pengolahan tanah, agar lebih bagus. Selain itu, bisa lebih cepat karena ada mekanisasi, sehingga ada perbaikan budidaya pertanian, ujarnya saat diwawancarai, Rabu, tanggal 7 Januari tahun 2026. Kata dia, bantuan yang diberikan sebenarnya belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan. Namun, tetap diharapkan dapat dimanfaatkan secara luas oleh kelompok tani khususnya UPJA, Unit Pelayanan Jasa Al-Sintan. Rahma mengatakan bantuan tidak diberikan perorangan tapi kelompok agar dapat dimanfaatkan bersama. Ia juga membeberkan hasil panen padi sawah ada peningkatan produksi dan produktivitas dari tahun sebelumnya. Angka produktivitas padi sawah 2024 sebesar 4,31 ton gabuh kering giling per hektar, sementara 2025 naik menjadi 4,39 ton gabuh kering giling per hektar. Kita sekarang sudah 10.584 ton gabuh kering giling. Kalau kita konversi ke beras sekitar 6.000 ton, jelasnya. Lokasi produksi padi yakni Bungi, Lea-Lea, dan Sorawolio, dengan lahan paling luas ada di Kecamatan Bungi, paparnya. Ketua Kelompok Tani Puresari 2 Kelurahan Engkaring, Iwayan Widiasa merasa bersyukur atas bantuan alat tersebut, karena bisa mempercepat proses penggarapan. Mendukung rencana target 3 kali panen setahun, mungkin pakai alat ini bisa, karena lebih cepat, begitu habis panen langsung diolah, tanam lagi, ujarnya. Ia juga berharap unit yang diberikan bisa ditambah agar mencapai target, mengingat lahan sawah yang harus digarap juga cukup luas. Berdasarkan pantauan usai penyerahan, 2 alat tersebut dicoba penggunaannya oleh penerima. Terlihat mekanik juga mengajari cara operasi bantuan yang akan digunakan secara bersama tersebut. Untuk diketahui, Kelurahan Engkaring Kecamatan Bungi berjarak 22 km dari kantor Wali Kota Bau-Bau dengan waktu tempuh 43 menit perjalanan. Seperti supaya menuju swasembada pangan kita. Ya, alhamdulillah kita Kota Bau-Bau dalam sekali panen itu sudah bisa 10.000 ton tahun 2000 kan setahun ini panen itu sudah bisa kurang lebih 10.000. Nah, mudah-mudahan ini kedepannya kita bisa ini lagi karena yang tadinya 10.000 ini hanya 2 kali panen setahun. Ini akan digenjot untuk bisa capai 3 kali setahun, mungkin di atas dari 10.000 itu. Terkait dengan bantuan yang diberikan Pak Oli, yang tadi diserahkan. Iya, mudah-mudahan itu bisa digunakan dengan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah untuk bisa meningkatkan pertanian. Bukan ini saja, kemarin dari DPR RI saya sudah dengar juga dari DPR tingkat 1 yang keputusan Kota Bau-Bau kota itu dapat bantuan juga, dan ini kita akan mintakan terus bisa terpenuhi. Makasih banyak Pak. Iya, hasil panen tahun ini dan tahun lalu ada perubahan atau peningkatan? Ya. Tahun 2025 alhamdulillah untuk padi sawah kita ada peningkatan produksi dan produktivitas. Kalau tahun 2024 itu produktivitas kita di angka 4,31 ton gabah kering giling per hektar.
Kemudian di tahun 2025 itu naik menjadi 4,39 ton gabah kering giling per hektar. Dengan demikian pasti ada peningkatan produksi. Sekarang kita sudah di angka 10.584 ton gabah kering giling, yang kalau kita konversi ke beras itu bisa sekitar 6.000 ton beras. Ini tersebar di mana saja? Apakah hanya Karing-Karing atau ada wilayah? Sentra produksi padi kita ada 3 di Kecamatan Bumi, kemudian di Kecamatan Lea-Lea, dan di Surawulia. Walaupun dominasinya luas lahan terbesar itu ada di Kecamatan Bumi. Sekarang berapa banyak petani di Bau-Bau yang menjadi fokus perhatian atau binaan dinas? Petani kita sangat banyak. Ada di 300, sekarang ini jumlah kelompok tani saja ada 307. Itu ada dari berbagai komoditas, bukan hanya padi sawah. Jadi ada petani padi sawah, tanaman pangan lainnya seperti jagung, rumput kayu, perkebunan, dan sayur-sayuran. Jadi sangat banyak. Kalau data BPS terakhir mungkin sekitar 6.000-an jasa perorangan pertanian ada di Kota Bau-Bau. Diharapkan apa yang diharapkan setelah 2 bantuan ini diserahkan? Sebenarnya bantuan ini belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan. Jadi tentu kita berharap ini dapat dimanfaatkan secara luas oleh kelompok tani. Maka penyerahannya itu kepada UPJA. UPJA itu Unit Pengelolaan Jasa Alsintan. Jadi dia tidak diberikan khusus kepada poktan tertentu, tapi kepada pengelola jasa Alsintan, sehingga bisa dimanfaatkan secara luas kepada lebih banyak petani, sehingga lebih banyak yang bisa pengolahan tanahnya menjadi lebih baik secara mekanis dan lebih cepat untuk memperbaiki sistem budidaya kita. Harapan kita ke depan dengan bantuan yang sudah semakin intens diberikan, kemudian ada fasilitasi pendampingan dan pembinaan kelompok tani, kita berharap akan terjadi perbaikan di kemampuan budidaya dan manajemen di kelompok tani yang pada akhirnya akan meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian di Kota Bau-Bau. Tahun ini ada penambahan lahan pertanian baru di Bau-Bau atau? Kalau untuk padi sawah kan kita sudah tidak ada lagi penambahan. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah perlindungan lahan pangan pertanian berkelanjutan supaya tidak terjadi alih fungsi dari lahan pertanian ke lahan non pertanian, misalnya untuk pemukiman atau usaha lain. Nah, itu yang kita lindungi sekarang. Saat ini di Karing-Karing sendiri kan ada beberapa juga objek wisata yang berkaitan dengan yang disampaikan Ibu Kadis tadi terkait dengan alih fungsi lahan. Iya, lahan pertanian. Saya kira Bagaimana? nanti kita akan melihat kesesuaiannya. Tapi PRDLP 2B itu terbit di Desember 2023. Kita juga terus mengoptimalkan pengawasan supaya yang masuk dalam kawasan LP2B itu tidak lagi terjadi pengalihan. Pengawasannya bukan hanya dilakukan oleh Dinas Pertanian, tapi kita bekerja sama, berkoordinasi dengan Dinas PUPR, kemudian dengan dengan Satuan Polisi Pamong Praja untuk penegakan perdanya. Saya kira karena ini di 2023, nanti kita lakukan evaluasi terhadap implementasi perda ini secara berkelanjutan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.